Kemarin kita sudah di udzur-udzurnya sholat ya. Termasuk juga di antara yang namanya udzurnya sholat adalah kita dipaksa, ya, dipaksa untuk tidak sholat, tapi dengan ancaman nyawa. Jadi kalau kamu sholat, maka nyawamu terancam. Maka di saat itu engkau mengakhirkannya tidak jadi masalah. Dikala ada ancaman, dikala ada ancaman, asal ancamannya itu benar, kemudian kita tidak bisa melawannya. Dan yang ketiga, kalau kita tolak nanti akan membahayakan diri kita, ya. Terus seperti itu. Kemudian kita masalah sholat yang diharamkan juga sudah kita anukan. Sekarang ini adalah mengenai syarat wajibnya sholat sudah ya. Syarat wajibnya sholat sudah. Kemudian sekarang adalah syurut sihhatus sholat, syarat sahnya sholat. Yang pertama adalah masuk waktu. Syarat sahnya sholat ini yang pertama adalah harus masuk waktu. Kalau belum masuknya waktu, maka tidak sah sholatnya. Loh, saya itu kira-kira tadi mungkin tadi mestinya itu tadi sudah masuk waktu sholat, menurut saya, tapi ternyata masih belum. Sholat kamu yang sudah kamu lakukan di luar waktu tadi, untuk yang saat itu dianggap tidak sah. Lah terus fungsi sholatnya sebagai apa? Sebagai salah satu dari dua. Bisa jadi adalah pengganti untuk sholat yang pernah kamu tinggalkan, alias sebagai qadha, atau bisa juga dipahalai menjadi pahala sunnah. Misalkan kita anggap kita, oh ini jangan-jangan kita misalkan di luar nggak kelihatan jam, nggak dengar adzan, nggak dengar apa. Oh ini jangan-jangan sudah waktu zuhur, ternyata belum waktu zuhur, kita sudah sholat. Begitu kita kemudian kita lihat, oh ya Allah salah waktu saya. Apa posisi sholat itu tadi jadinya? Bisa menjadi pengganti untuk sholat yang lama yang pernah kita tinggalkan, atau bisa menjadi apa? Menjadi dipahalai adalah sebagai pahala sunnah. Nah, kemudian yang kedua adalah harus menghadap ke kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat, maka sholatnya tidak sah. Kita bisa lihat kiblat sekarang sudah ada panduannya, ya. Tapi minimal yang kita ketahui adalah ngadep mana? Timur apa barat? Biasa seperti itu, ya. Lah kalau kita misalkan di satu daerah, saya tidak tahu kiblatnya, saya tidak tahu apanya, gimana sholatnya? Sudah sholatlah sebisa Anda. Yang penting kamu waktu itu sholat. Nanti kalau ternyata benar kamu menghadap kiblat, ya alhamdulillah. Tapi itu harus dipastikan, ya. Oh ternyata cocok sama kiblat. Oh masih belum sah. Jadi tetap sholatnya kemana saja silahkan. Kalau kamu tidak tahu arah kiblat secara pasti, ya sholatnya ngadep kemana saja silahkan. Nanti kalau sudah sampai di tempat yang kita ketahui kiblatnya, maka apa? Maka kita ulangi lagi. Nah seperti itu. Kiblat itu kalau kita dalam keadaan berdiri atau duduk dengan dada ngadepnya. Tapi kalau kita berbaring, artinya miring kanan, maka dengan apa? Wajah dan dada. Tapi kalau seandainya rebahan, maka yang dihadapkan adalah apa? Diangkat kepalanya dan kakinya ini tadi. Jari jemari kakinya, ya, jari jemari kaki, seperti itu. Itu tadi yang menghadap kemana? Ke arah kiblat. Kemudian kapan kita boleh tidak menghadap kiblat? Kalau kita sholat sunnah di mobil, sampai perjalanan dari Surabaya ke Sidoarjo, sudah keluar kota Surabaya, saya mau sholat sunnah. Tadi belum sholat sunnah. Saya mau sholat sunnah di mobil. Boleh tidak? Boleh. Gimana? Usolli sunnah qabla zuhur, Allahu Akbar. Misalkan. Rukuk biasa, rukuknya menunduk sedikit, i'tidal biasa, sama duduk semuanya. Ya, itu namanya sholat sunnah, boleh diadakan di mana? Dilakukan di atas kendaraan. Jadi makanya kadang kita lihat ada orang kiai pas mbak motor sampai mau ngejak ngomong dia pas sholat. Apa sholat yang dilakukan adalah sholat
sholat sunnah. Contoh sampai mau berangkat ke kantor. Tapi kalau masih satu kota tidak boleh. Nah, kalau mampu sebelah kiri, ya, ruangmu sebelah sini. Sampai memilih, sampai datang awal mau sholat duha, ya, pas sampai masih baru punya mobil apa namanya? Apa yang bisa enak sholat itu? Mobil apa biasa? Hammer. Hemat aja. Minta di bensinnya. Iki lho apa jenenge? Alphard. Mirip Al-Fatihah. Pas sampean sholat subuh, kok tumben Mas? Iyo, nyukuri Alphard iki. Tapi ente sholatnya di dalam kota, maka sholat sunnah yang di dalam kota, di dalam mobil itu tidak sah. Tapi kalau di luar kota sudah di jalan, asal mobilnya bergerak jalan, mobilnya tidak berhenti, maka sampai boleh apa sholat. Kalau mobilnya itu tadi itu berhenti, ya kan mesti mudun, hadap kiblat lagi. Makanya saya dulu pernah bikin praktek. Waktu Ramadan kemarin saya ada acara di Madura. Tak takoki, wis mentra durung. Ya apa? Ya apa caranya? Ya sudah. Karena itu di Kesampang, maka begitu saya sudah turun dari Suramadu, masuk di area kan sudah di Madura ya, mobilnya jalan. Tak bilang jalannya jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Mau apa, Beb? Sholat apa? Sholat tarawih. Saya sholat tarawih. Allahu Akbar. Terus yang belakang ini bilang, berjamaah boleh apa enggak? Sama-sama musafirnya kan? Sama-sama musafirnya, boleh apa enggak? Boleh. Jadi itu Allah supire, yono bro. Aku lali dak, saya lupa dak pakai sabuk. Begitu mau rukuk gini, ini ngerem mendadak karena salah apa sudah tak dimkan dulu. Nah, mari sudah kurang ajar. Salahnya kok sholat ini ada masjid sini kok. Ini tak melakukan, ini namanya praktek ya. Jadi hanya pada dua kondisi saja kita boleh untuk apa? Sholat tidak menghadap kiblat. Jadi kalau kita tidak tahu kiblat, ya sudah sholat saja seperti biasa. Nanti kalau sudah ketemu kiblatnya, baru sholatnya kita ulangi. Yang kedua adalah kapan? Adalah ketika kita di tengah perjalanan, mobil posisi bergerak dan posisi sudah di luar kota. Sama dalam sholat duha, yaitu naik bis, Allahu Akbar. Paling mbek wong bis wae, mau ojo loro weteng tahu. Padahal tidak sampai lagi apa sholat duha. Ya, seperti itu bisa. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat yang ketiga, suci dari hadas kecil, hadas besar. Jelas ya sudah ya. Jadi kalau masih ada hadas kecil dan hadas besar, sholatnya tidak sah. Tapi kalau kelupaan, maka dipahalai atas dzikirnya. Jadi apa yang sudah kamu baca itu tidak sia-sia. Sholatnya nggak sah. Karena apa? Kamu tadi masih dalam keadaan hadas. Nah, kalau kamu sudah bukan dalam keadaan hadas, setelah kamu berwudu, ya kamu ganti sholat, karena sholatnya tidak sah, ya kamu ganti lagi sholatnya. Tapi zikir yang sudah kamu baca tetap itu apa? Mendapatkan pahala. Yang keempat adalah suci dari najis di baju, di badan, dan di tempat. Ringkasnya, kalau di baju tanpa kita sadari ada najisnya itu adalah bukan najis yang makfu, yaitu berupa hewan dan potongan-potongannya, maka dia adalah apa? Potongan tubuh hewan itu adalah bangkai. Hewan yang mati di baju kita itu adalah bangkai. Kalau itu ada di baju kita, maka sholat kita tidak sah. Kalau pas sholat kemudian bajunya kena kotorannya cecek atau kotorannya apa, kalau langsung ke baju, maka sholatnya langsung batal. Kalau tidak tahu, begitu tahu, kamu harus mengulangi sholat. Dan memang wis kait waktu wis daro ya wis. Tapi kalau misalkan disorban, ya boleh itu dikatakan tidak batal seandainya langsung bukan diangkat, tapi disenggol, dihilang, diturunkan. Itu baru nanti namanya sah.
Lah kalau dikopiah dibuka itu diangkat sudah menjadikan sholatnya batal. Artinya bukan masalah ngangkatnya, ngangkat benda najis yang di pakaian ini sudah tidak boleh. Bolehnya adalah apa? Cuma disenggol. Lapas keturunan plok troso ya. Kalau suara lu mun langsung ini nonton. Kamu. Kene kelambi. Tuh, B I. Sebelahnya. Hah? Karena sebelahnya. Karena sebelahnya sih batal apa enggak batal. Lah makanya lanek kopiah sing tetap seperti itu ya agak sulit, paham enggak? Ya paling apa ya sudah begitu kena tapi kalau kena diserban itu enggak. Atau posisi menggendong anak yang dimana anaknya itu di pempesnya batal. Sayang anak sholat boleh, tapi jangan sampai anaknya itu tadi apa? Pipis atau di pempes. Kemudian kalau pada badannya jelas jangan sampai ada najis. Oh ada darah sedikit gak masalah. Oh mari copot untu, copot apa? Kuku. Mari copot kuku. Mari copot kuku kemudian ada darahnya sedikit tidak jadi masalah. Paham gak sampai? Ada mimisen. Ya, sampai keluar mimisen. Setitik kena di kelambi titik tidak jadi masalah. Sedikit. Kalau keluar ingus. Oh, ingus bukan najis, Bu, enggak batal. Nek ono ingus yo anu lo mana? Dingin. Ya. Kadang itu keluar sendiri. Iya, enggak ada orang yang selalu ingusen. Ya, enggak apa-apa itu tidak membatalkan sholat, ya. Enggak membatalkan sholat. Masih ada. Jadi risik sebelah. Cek lekowe. Kemudian yang ketiga harus suci mana tempatnya. Iki mau telat ya Allah, macet sana sini. Apa jenenge tempatnya? Kalau sejadah Anda, misalkan sejadah ini ya, di bawahnya sejadah ada najis. Begitu sampai sudut, ambune apa ini? Tapi itu posisinya di bawah sejadah, tidak masalah. Tidak masalah, karena ada lapisan yang suci. Atau gampangnya misalkan ini kotoran. Misalkan kotoran sudah, kotorannya sapi atau kotoran apa? Sampai nggak punya wadah kecuali wadahnya dari apa? Dari plastik misalkan. Bu plastik gimana tuh? Pas sampai sujud di atas plastik. Plastiknya itu tadi menyet di mana? Di kotoran itu tadi. Sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena kamu tidak berhubungan secara fisik dengan najis. Jadi makanya kalau ketika kita sholat di sejadah, di pinggirnya sejadah ada kotoran atau ada najis, tidak jadi masalah. Kon sembahyang Allahu Akbar dek ngarep ngupas ono kotorannya ayam atau kotoran doro. Asal badanmu nggak kena, bajumu nggak kena, irungmu nggak kena waktu sujud, sholatnya tetap ambu siji. Urusannya ambu sih, ya jelas ini. Kemudian, ya siji. Kalau misalkan di baju kita ada darah, ya. Jadi kalau seandainya darahnya itu adanya bukan dari hidung, ya, atau bukan dari mulut yang bergusi, gusi darah dan lain sebagainya. Nah, kalau bukan dari itu maka hukumnya adalah apa? Tidak makruh. Kalau misalkan ada di mana di baju ada di baju kita. Nah, cuman menurut pendapat yang kedua, darah itu selama sedikit hukumnya adalah apa, makruh. Jadi sampai kecipratan darah dari darahnya, mana nyembelih kambing, mana nyembelih sapi,
kena cipratannya darah sedikit di baju, tidak jadi masalah, ya. Di situ dikatakan apa? Dikatakan tidak jadi masalah. Nah, kemudian ya sudah itu. Yang kelima adalah menutup aurat. Auratnya laki-laki dari mana? Auratnya laki adalah dari pusar sampai lutut. Jadi kalau ada orang nggak punya baju kecuali celana pendek 3/4 tapi sudah menutup bagian perutnya, pusarnya ketutup, ya. Terus lututnya sampai bawahnya lutut ketutup. Itu sholatnya sah apa enggak? Sah. Tapi nek ketok, lu ndak dikini ketutup, dikini dibuka no. Tapi boleh dikini. Celengane sak ketok sisa sak celengane sembayang gak sah. Makanya kalau kita sholat itu ya juga kita perhatikan. Jadi ketika sholat hati-hati. Pas waktu sujud, kemudian nanti kelihatan bagian apa? Bagian celengannya itu tadi. Atau misalkan pokoknya yang lurusnya daripada pusar itu tadi, yang bagian belakang kalau kelihatan, maka hukumnya sholatnya jadi apa? Tidak. Ya, seperti itu. Dan yang paling penting daripada baju itu adalah yang tidak transparan, duduk klambi bolong-bolong. Ada kan bajunya perempuan itu bolong-bolong, brokat, ya pokoknya saringan seperti saringan kelopo bisa itu apa? Menjadikan sholatnya jadi apa? Tidak sah, ya, tidak sah. Sekarang saya tanya, jadi kalau berarti perempuan sholat nggak pakai mukena, pakai baju Ini. apa jenenge? Kardigan. Tahu kan? Kardigan. Saya sampai ke depan sini. Kemudian kudungnya tertutup atau kerudung yang panjang, atau kalau tidak kerudung biasa seperti itu, cuman sininya itu ada bajunya yang nutup dan tidak nampak bagian lehernya. Kemudian bagian sininya itu majuan di sore gini loh. Dagunya tidak nampak, rambutnya tidak nampak. Kemudian dia pakai celana panjang, ya, pakai celana panjang. Kemudian Udah agak ketat. ketat, tidak ketat saya tidak ada urusan. Ini bab sah saja ya. Terus mari itu ditutup pakai kaos kaki. Pakai apa Pak? Pakai kaos kaki. Kemudian dia sholat. Sah mana? Sah. Jadi makanya kalau orang Indonesia ke Masjidil Haram kelihatan ini orang nggak pakai mukena, nggak pakai apa. Ya sudah, yang penting pokoknya itu tadi yang nampak wajah dan telapak tangan saja sudah ya, tangan yang atas sama tangan yang bawah. Tapi mukena sininya nampak, ketok waktu sembahyang ketoknya ini nggak sah sembahyang. Paham ya? Atau misalkan belekan paruan, tahu sampean paruan? Allahu Akbar. Waktu ngangkat tangan kelihatan sebelah sininya, tidak sah. Jelas ya? Jadi harus kalau bisa yang nyambung, atau kalau tidak misalkan yang potongan juga boleh, tapi turun ke bawah, panjang dan turun ke bawah. Jelas ya? Seperti itu. Saya mau sholat pakai apa namanya itu? Biasanya perempuan yang sing agak nyipret banget itu apa namanya? Legging. Kalau legging itu kiranya bisa menutupi kulit, sah saja. Tapi cuma dosanya membentuk di bagian apa? Pastele ketok kabeh ke. Yaitu legging. Legging tidak masalah. Artinya ya hanya untuk sekedar apa? Sahnya saja. Tapi yaitu tadi ketika terbaca bentuk tubuhnya, maka itu adalah dosa daripada yang lain. Oh sah sholatnya, tapi ada juga mengandung unsur dosa. Paham ya? Seperti itu. Nah, kemudian
itu tadi adalah auratnya perempuan, tadi sudah jelas. Lah kalau di luar, auratnya perempuan adalah semua tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan. Jadi kalau misalkan perempuan ini misalkan ada sekarang ada yang pakai cadar dan lain sebagainya, ya itu cadar itu beda pendapat. Ada yang mewajibkan, ada juga yang tidak. Mau pakai cadar silahkan, nggak pakai cadar tidak jadi masalah, bebas, ya seperti itu. Oh, enggak, ini aturan syariat sih. Aturan syariat itu ada panduannya adalah apa? Hukum fikih. Lah kalau seandainya perempuan itu tadi adalah sangat cantik, mengkhawatirkan nanti bisa kena fitnah, minimal kalau keluarnya jangan kayak ondel-ondel. Terlalu tebal apa? Terlalu tebal make up. Kalau bisa nggak usah pakai make up. Biasakan glowing gitu, asli gitu. Apa ini? Naturalis. Tidak sampai enggak lah ya. Ya. Jelas ya. Tapi kalau bagi suami istri di depan istrinya atau istri di depan suaminya, itu sudah tidak ada batasan, tidak ada halangan. Paham ya, seperti itu. Baik. Itu tadi aurat sudah ya. Kemudian kalau kita orang Islam di depan non muslim dari sesama kaum wanita masih boleh untuk menampakkan bagian tangan, leher sedikit, tapi kalau menampakkan sama yang lainnya itu tidak tidak. Ya seperti itu. Ini adalah panduan fikih, panduan daripada fikihnya. Nah, yang keenam adalah tahu sholat itu adalah fardu. Ini wajib, ya seperti itu. Yang ketujuh, tidak meyakini yang fardu itu adalah sunnah. Seperti rukun sholat, semuanya itu adalah fardu. Salah satu daripada rukun sholat itu jangan diyakini sebagai sunnah. Nah kalau misalkan masih nganggap, oh ini ada yang sunnah, ada yang fardu, tapi saya tidak tahu yang mana, tidak masalah, sholatnya masih tetap apa? Masih tetap sah, ya seperti itu. Nah sekarang kita tiba pada rukunnya sholat. Rukun sholat ini ada 4, tapi yang inti adalah 2, rukun qauli sama rukun fi'li. Rukun qauli itu adalah ucapan, rukun fi'li adalah rukun perbuatan. Ini kewajiban secara ucapan, kewajiban secara perbuatan. Nah, di antara rukun qauli ini tadi adalah apa? Yang pertama adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Apa arti takbiratul ihram itu? Takbir yang mengharapkan apa yang sebelum sholat. Sebelum sholat kamu boleh bicara, boleh makan, boleh minum, boleh banyak gerak. Ketika takbir Allahu Akbar sudah tidak boleh banyak gerak, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bicara. Itu tadi yang dinamakan dengan apa? Takbiratul ihram. Nah, rukun qauli itu meliputi apa saja? Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua adalah surat Al-Fatihah. Yang ketiga adalah tahiyat akhir. Yang keempat bacaan sholawat di dalam tahiyat. Baru yang kelima adalah apa? Salawat. Sedangkan rukun fi'li atau rukun perbuatan ya seperti biasa, berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud sama sujud dan duduk tahiyat akhir. Itu tadi namanya apa? Rukun fi'li, rukun perbuatan. Yang pertama sebelum sholat adalah harus kita niat. Niatnya itu kapan ketika mulainya? Bersamaan dengan takbiratul ihram. Boleh sebelum sholat, sebelum takbir sampai baca usolli fardhul asri atau usolli fardhul maghribi salah rakaat mustaqbilal qiblati. Kalimat mustaqbilal qiblati kalimat mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala tidak wajib. Yang wajib adalah kalimat usolli fardu sama statusnya makmum atau imam. Itu tuh.
Usolli fardhu maghribi makmuman Allah. Kalau sendiri. Sendiri usolli fardhu maghribi Allahu Akbar. Hah? Ada ikuti sampai tidak apa-apa. Dia yang wajib mengucapkan identitasnya sebagai makmum. Kita diikuti orang yang di belakang. Tidak wajib kita mengatakan imam, tidak wajib. Karena sudah terlanjur. Kecuali yang wajib mengucapkan jadi imam adalah dua: sholat Jumat sama ketika nazar. Sama sholat, sama mengulangi sholat i'adah. I'adah. Saya misalkan sampai sudah sholat asar, sudah sah. Saya kepingin, kemudian ada orang belum sholat, ngejak, Bib, ayo Bib sholat sama saya, sampai imam. Saya jadi imam, saya harus ucap usolli fardhu asri imam, karena ngulangi sholatnya. Ya, karena saya ngulangi sholat yang sudah sah. Ngulangi untuk ini untuk apa? Untuk ngasih pahala kepada orang ini tadi. Berbagi pahala supaya si fulan tadi dapat pahala sholat berjamaah. Paham tak? Jadi kita misalkan wis usolli fardhu maghribi makmuman cukup, atau usolli fardhu maghribi salah rakaatin atik mustaqbilal kiblati makmuman adaan lillahi ta'ala itu boleh. Enggak pakai adaan boleh. Lah kalau godok, niatnya godok, usolli fardhu maghribi godokan Allahu Akbar cukup. Plus makmuman, godokan makmuman cukup. Ngono. Jelas ya? Seperti itu. Yang penting ada kalimat usollinya dan kalimat fardunya, dan juga sholatnya apa? Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Lah kalau sholat sunnah, usolli sunnah rakaatin lillahi ta'ala Allahu Akbar. Mau itu sholat malam, mau itu sholat apa, kecuali ada sholat yang memang ada pangkatnya, duha, sampai sebut duhanya, usolli sunnatal duha. Ya, atau witir usolli sunnatal witir, atau misalkan qobliyah usolli sunnah qobliyatul zuhur, atau misalkan usolli qobliyatul asar atau ba'diyatul zuhur, itu sampai sebutkan untuk mendapatkan pahalanya. Kemudian yang kedua adalah apa? Yang setelahnya itu takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Lah, takbiratul ihram ini adalah kita mengucapkan apa? Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar. Minimal ketika kita takbiratul ihram itu jangan kita mengatakan Allahu atau Allahu Akbar, itu jangan. Takbirnya menjadikan apa? Tidak sah. Jadi sampai misalkan sudah Allahu Akbar atau Allahu Akbar, Allahu Akbar itu tidak usah. Tidak boleh. Nah, kemudian itu tadi ya. Ngilang manik. Setelah takbiratul ihram, maka kemudian yang selanjutnya adalah apa? Suratul Fatihah. Ya, baca surat Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah. Fatihah itu jangan sampai kita salah di dalam membacanya. Terutama pada kalimat iyyaka na'budu, itu harus ditekan iyyanya. Iyyaka na'budu. Kita tidak terlalu fasih, tidak apa-apa. Boleh jadi makmum, tapi kalau jadi imam jangan sampai yang fasihnya merubah makna. Contohnya apa? Enggak terlalu fasih sampai merubah makna. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Mestinya kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah enggak jadi alhamdulillah. Jadi apa? Alhamdulillah. Itu sudah merubah makna. Betul ya? Sudah merubah makna, artinya sudah berubah. Al-qamat itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya apa? Mangkel. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Al-qamtu. Iki al-qamtu kok berarti lah masya Allah mangkel ya apa sih? Mestinya pujian untuk Allah. Alhamdulillahirabbil
alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu sholatnya. Kemudian membaca surat Al-Fatihah ini sangat penting. Wahai di tengah Fatihah ulang ono. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Balik. Angop tidak, watuk tidak. Angop tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak memotong, ya. Wahing itu apa? Memotong Fatihah. Jadi harus Fatihahnya itu harus siapa kan? Diulang dari awal berarti. Diulang dari Fatihah. Iya, Fatihah itu. Enggak, maksud saya kalau di ayat ketiga bukan mulai dari ayat ketiga itu tadi. Oh, enggak, dari awal, Bos. Oh, gitu. Oke, Bos. Ya. Waladdolinnya itu sebisanya saja. Ghairil maghdubi 'alaihim latnya ilati lami ambil iku sampai ke wala sampai jenenge nek wong ngene ku tari ilati gosoken ambil emas insyaallah lancar. Kalau tidak ya wis gini aja. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin sebisanya. Jangan sampai atau kadang mau ini, mohon maaf, jadi kadang mau tajwid-tajwidan. Bis. Allah bis jangan bis. Tapi jangan terlalu bis tipis. Bis ono sing ngono, tahu ada orang itu di kampung kita itu. Oh. Allahu Akbar. Bis pret. Bukan, karena dia kan dan sekalian. Paham tak sampai? Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi baca saja Fatihahnya seperti biasa. Kan sudah waktu itu sudah diajarkan apa? Tajwidnya sudah ya. Belajar ngajinya sudah. Itu memang belajar ngaji itu bukannya tidak bisa loh ya. Meskipun orang sangat tua, meskipun ada kemungkinan besar untuk bisa baca apa? Ya. Ini tadi namanya apa? Suratul Fatihah. Terus kalau bacanya alhamdulillah makmumnya subhanallah atau Jangan. Misalkan kalau lu tadi pertanyaan bagus ini. Sampean jangan melanjutkan sholat sama dia. Sampean gini, niat pisah. Kan namanya sholat berjamaah itu kayak sambungan listrik, Bos. Bisa nyambung. Misal saya kepingin sholatnya agak tak cepet gitu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Salah kabeh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya. Kita enggak nyalakan lisannya, orang enggak nyalakan. Tapi orang begini kalau jadi imam menurut fikih tidak boleh. Lah kalau kamu dapat kayak gitu, tapi kadang jadi wis bapak-bapak apa mbok labrak, mbok larang jadi imam ngamuk dhewe. Sopo itu? imam. Anaknya imam. Terus alhamdulillah bisa kan. Kita tidak nyalakan dia. Dia boleh jadi imam kalau makmumnya sama kayak dia. Sama-sama kayak dia. Jadi lebih bagus orang kayak gitu dia jadi makmum. Makanya syaratnya jadi imam itu bukan yang paling enak saja bacaannya, tapi kalau bisa paling ngerti fikihnya, juga paling ada ngerti fikih tapi gak cek toh bocoran gak sah gitu, gak sah jadi jadi memang ya harus hatta khutbatul Jum'ah
khotibnya itu khutbahnya dia nyampaikan bagus, tapi ketika jadi imam gagal, nggak bisa. Kenapa? Karena mungkin kurang lebih bagus kita ada cadangan, gitu. Jadi makanya ketika milih khotib, ketika milih apa, pilihlah yang kiranya bukan suara yang enak, minimal hurufnya tepat, ya, minimal hurufnya tepat, seperti itu. Nah, baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini sudah dapat sudah. Tadi jadi kalau seperti sampai tadi sampai jadi makmum, tahu ini tadi salah. Ya sampai niat mufarokoh. Isin aku. Ya wis belok ono dhisik. Artinya apa? Minimal kalau sampai niat mufarokoh, sampai bilang dalam hati, saya niat pisah dari imam. Tapi bacaanmu lama no. Bacaanmu suwe supaya apa? Supaya tidak keperluan sampai apa? Atau misalkan ya sampai cepet atau sembahyang atau sampai apa? Tinggal itu. Paham ya? Seperti itu. Di tengah-tengah soft. Kalau di tengah-tengah soft dia kali bocoran udawa nom. Paham ya? Seolah-olah kamu mengikuti gerakannya, tapi udawa nom menurut. Soalnya kalau kita mengikuti orang tanpa niat sebagai makmum, tidak sah sholat kita, gitu. Tapi kan kalau kita sudah niat pisah, cuman bacaannya tak panjang-panjangkan, tak jadi masalah. Ya seperti itu. Setelah membaca Fatihah, ini tadi ya. Nah, ketika kita jadi bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini adalah wajib tiap sholat wajib. Kecuali ada beberapa madhab yang lain, kalau dia betul-betul menganut madhab kemudian tidak membaca Fatihah, tidak membaca Bismillah, tidak apa. Seperti kalau kita berada di Masjidil Haram dan lain sebagainya. Tapi kalau di Indonesia, madhabnya madhab Syafi'i, sejak gawe karepe dhewe. Begitu ada imam yang tidak mau baca Bismillahirrahmanirrahim, ya berarti ada salah satu bacaan yang kurang, dan itu sangat fatal, bisa mempengaruhi sahnya Fatihah kita. Paham ya? Bisa jadi Fatihah kita tidak sah kalau dia tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena dia apa? Ya sudah, harus paling enak kalau gitu sampai lihat masjid ini saya tidak bisa sholat di sini. Kecuali kalau tidak ada jalan, ya sudah. Ya, memang di dalam mazhab Syafi'i membaca Fatihah, membaca Bismillahirrahmanirrahim tadi wajib. Kecuali kalau kita tahu orang ini mazhabnya bukan mazhab Syafi'i. Moro-moro dia enggak, aku enggak atik mazhab. Udah atik mazhab iki apa? Lah terus panduan fikih ku nggih apa? Panduanku pokoknya apa jari Quran apa jari hadis dulu. Sing paham Quran mbek hadis iki sapa? Kon paham, kon sing paham. Tambah modal. Ini sudah matang fikih ini tadi sudah matang, gitu ya. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim hukumnya adalah bahwa wajib. Kalau dia tidak disuarakan tidak masalah Mas ya. Dia misalkan dia baca Bismillah, bukan dalam hati. Harus disuarakan agak pelan. Bismillah. Alhamdulillah, tidak masalah. Boleh ya. Kapan orang itu tidak wajib baca Fatihah? Tidak wajib membaca Fatihah kalau seandainya dia tidak mendapatkan Fatihahnya imam. Teko imamnya wis baca surat, ya langsung sampai baca Fatihah sebisanya. Begitu imamnya rukuk langsung sampai ikut rukuk supaya mendapatkan rokaat itu. Kalau misalkan sampai belum rukuk sedangkan imamnya sudah bangun dari rukuk, maka sampai kekurangan satu rokaat. Wow. Ojo AO. Wow. Paham ya? Jadi namanya makmum yang ketinggalan Fatihah itu namanya apa? Makmum masbuk. Ini tak terus dilut. Ini, oh iya, kondisi ngaji. Sampai gitu. Ojo AO. Berarti Ustaz, alhamdulillah. Oh, di belakang sana. Gini loh. Sampai belum teko. Allah Akbar. Kalau saya masih baca Bismillah, sampai santai aja, enggak masalah. Ya.
Tapi ketika sampai datang saya sudah baca surat Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Sampai langsung ketika takbir Allahu Akbar langsung baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin saya sudah rukuk Allahu Akbar. Wis tinggalan Fatihahmu sampai langsung melok supaya rakaat yang sekarang saya dah. Atau misalkan ketika saya sampai datang saya sudah rukuk, coba Ikut rukuk langsung. langsung rukuk. Tapi itu Fatihahnya. Dapat. Selama masih mendapatkan rukuk dapat. Kalau sudah duduk, tidak. Kalau sudah duduk, enggak. Kalau sudah duduk, ya sudah. Yang artinya dia ikuti aja imam kita datang imamnya sudah duduk, ya ikuti aja duduk. Tapi rokaatnya enggak dapat. Nanti setelah salam ya tambah aja rukuknya. Jelas ya? Sudah belum? Belum sekali. Sudah tunggu ya. Ya silakan. Kalau kita mau jamaah sama telat itu biasanya kan ada kebutuhan untuk jawil imam atau makmum. Syarat jawilnya imam itu ada syaratnya. Ya. Orang tidak ngerti dijawil. No apa sudah ikut. Balik dulu sampai jawil tepuk. Mami kaget. Langsung gitu. Apa wae itu? Saat gini ya. Seperti yang saya katakan, sholat berjamaah ini Pak, Bu, seperti orang nyambung listrik. Orang nyambung listrik. Sampai saya misalkan datang telat, sampai sudah sholat sendiri sampai. Saya kepingin nyambung. Ya, murah-murah aku ono di sebelahmu, tidak pakai tak jawil. Allah usolli fardhu asri atau usolli fardhu maghribi makmuman. Tak tentu dosen makmumi sing sampean iki. Mana? Tidak pakai ngabari, tidak pakai apa, tidak apa-apa. Sudah jalan saja. Oh berarti yang masbuk itu yang imam Bang? Bukan. Imam tidak pernah jadi masbuk. Sebentar. Makmum itu ada dua. Satu makmum mengikuti sejak awal, ada makmum yang telat. Makmum yang telat namanya apa Mas? Paham ya? Makmum yang tidak mendapatkan Fatihahnya imam itu namanya masbuk. Makmum sing ketinggalan Fatihah ikut jenenge masbuk. Sekarang sampai yang datang ini misalkan contoh ada tiga orang ini sudah makmum masbuk misalkan. Mereka itu imamnya sudah salam, mereka bangun lagi karena ketinggalan berapa rakaat. Sampai teko telat. Kepingin sholat berjamaah, gimana? Yo wis pilihan tekon di salah satu ini. Langsung di belakangnya atau mau di sebelah sisinya terserah, pokoknya tentukan. Usolli fardhu maghribi makmuman sama siapa? Blok gambarkan siapa? Sing iki. Ngono, terserah. Paham? Tanpa nepuk punggungnya. Jadi kalau nepuk punggung itu dari awal itu. Nepuk itu sebenarnya sunnah saja. Mau nepuk boleh, tidak nepuk tidak apa-apa. Terus pakai imamnya yang diikutin Bersuara. bersuara Pak? Kalau dia merasa diikuti mau bersuara silahkan, nggak bersuara nggak apa-apa. Kalau yang perempuan, Cukup ditutup aja nggak apa ya, Hah? nggak ada suara ya. Hah? Maksudnya gini, mohon maaf, saya kan orangnya kagetan ya. Lata ini, Saya lata. kan kagetan, saya ada kekurangan, makanya saya selalu ikut teman-teman kalau saya sholat sendiri jangan ditepuk, saya kaget, saya ngikut. Itu tidak perlu ditepuk, cukup sampai niatkan jadi makmum. Nah, Paling nek dideke sampean, nek dideke ibu ini lagi nanti suaranya keraskan. Allahu Akbar kaget. saya ucap biasanya gitu. Oh, kita sama biasa ucapkan, tidak masalah ya. Jadi tidak perlu pakai tidak usah ditepuk. Di dalam fikih itu tidak perlu ditepuk, tidak apa-apa. kalau imamnya laki terus Nah jamaknya perempuan, Tidak masalah. gimana caranya? Terus nyambung toh, makmumnya si makmum ini langsung
Enggak perlu bicara, enggak nyenggol. Lo enggak pakai nyenggol, enggak pakai nuwun Pak, cukup gatuk kepethuk Pak. Dah, enggak perlu, Hah? Imamnya akhirnya nggak tahu kalau Ada yang ngikuti gitu loh. Lah, sekarang misalkan dia perempuan sampai orang laki. Pas iki sampai ditepuk. Iya nek pas sampai paham. Iya. Atau misalkan kalau perempuannya gak berani nepuk ya apa? Kalau bersuara. Bersuara cukup, gak masalah. Tepuk nggak boleh. Tepuk juga boleh. Tepuk bisa gitu. Tepuk gini boleh. orang-orang masih bodoh. Lo enggak yuk. Jadi subhanallah. Lo enggak masalah. Tepuk gini. Atau tidak ngene noe. Usolli fardhul maghribi ma'muman lillahi ta'ala. Biasanya bilang Mas Reza ikut. Lo enggak nek konco dewi kan nek konco dewi paham. Enggak ini misalkan sampai di rest area, enggak kenal orangnya ya kan? Iya. Enggak kenal orangnya aja ya. Kan tambah repot. Tapi kalau misalkan saya makmuman, enggak apa-apa ngasih tahu seperti itu boleh. Makmuman. Iya. Enggak masalah. Ya. Iya, takutnya beda antara keinginan kita gitu. Siap, silakan. Kalau kan ada imam masuk ya. Terus di belakang Imam tidak ada masuk. Sorry, balik makmum maksudnya. Makmum masuk kan ada yang makmum terlambat. Nah. Terus dia kan mau sholat, katakanlah mau dapat rakaat ketiga, otomatis kan habis salam kan dia berdiri lagi. Iya. Terus ada yang mau gabung di belakangnya. Terus otomatis yang kedua semisal yang kedua sudah selesai, tinggal yang ketiga ada yang nyambung lagi. Oh, enggak apa-apa terus fokus. Oh, bisa. Bisa. Ini loh, ayo, nak teko mana? Saya aku nak. Kamu gini. Satu lagi. Sampai sini. Sampai di belakang. Saya misalkan ya. Kosong. Loh, iki stop. Kamu ini kosong kan? Ini saking ini tadi telat ini jadi saya ini ngejar. Ya, saya sholat Allahu Akbar seren. Ya, sampai bulu teko. Atau misalkan saya sudah duduk, aku lungguh setahiyat guys. Ya, sampai langsung ikut duduk. Ketika saya salam, ya, sampai masih utang 3 kan? Ya, masih utang 3. Pas sampai ngadeg, ini nyambung makmuman, nggak ada warak, bisa apa nggak bisa? Ya, paham kan? Sampai sudah selesai, dia masih kurang 1 misalkan. Ada terus seperti itu, terus ya kayak sepur gitu. Ini harus setengah atau 1. Apa? Oh enggak ya harus mundur kan sebagai makmum enggak mundur Kan nanti kan ke depan terus. Oh enggak. Bukan. Lo enggak kalau selama dia masih posisinya sampai jadikan imam, ketika ada orang baru yang datang dia langsung sebelah sampean. Tapi yang saya maksud seandainya dia sudah selesai berarti sampean kan sendiri posisinya. Sebagai munfarid. Yang sebagai munfarid ini dia boleh jadi imam ketika ada orang lain datang ini jadi makmum anyar. Tapi nek sing padha makmuman sampean kali sing makmuman, sing ape melok ya cek melok iki dadi imam atau dadi imam dhewe ya aku imane. Ngerti tak kon? Ya. Bagaimana Pak? Jelas lagi? Jelas. Bu ya, paham ya sampean ya? Ngerti tak? Ya. Insya Allah nanti dilihat di itunya. Ustaz, mau tanya. Ya. Untuk perlakuan bahwa seorang imam tadi salah satunya adalah yang benar bacaannya. Ya.
itu kan bisa diketahui ketika sholat-sholat itu yang diwajibkan untuk membacanya secara jahar ya, misalnya maghrib, isya, subuh. Nah, kita mengetahui salahnya ini kan ketika ini nih sholat. Ya, nah, betul. ketika asar sama zuhur, Ya. apakah itu juga berlaku misalnya? Karena nggak ada lagi orang itu saya jadikan imam misalnya. Kita ketika kita tidak tahu tidak masalah. Sudah tahu tapi dia nggak baca jahar, berarti bermasalah juga. Bermasalah. Yang selanjutnya adalah rukuk. Rukuk itu merunduk ya. Coba ngadep sampai. Rukuk. Yo coba kok bokongnya nang. Ini yang bagus. Nggak bisa agak sakit, nggak masalah. Cuman ketika mau rokok itu jangan niatnya untuk menghindari pukulan apa di barang koncoi. Arek cilik Allah Akbar. Begitu anak apa menghindar terus tak rokok sisan, nggak bisa. Harus memang niatnya adalah untuk apa rokok. Ya, kalau misalkan ini kudu balik pada ngadeg terus baru rokok. Paham ya? Seperti itu. Jadi harus memang niatnya semata-mata untuk rukuk. Ya. Kemudian harus tumak nina bos. Tumak nina itu biar sebentar tidak apa-apa. Seperti orang membaca subhanallah, Allah Akbar. Pokoknya mandek, tek, tek. Terus ngadep nanti sami Allah liman hamidah, berhenti, tek. Sujud. Makanya ada orang, makanya kadang orang yang sholat 7 menit itu, asal kalau dia tumak ninanya itu pas. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin Allah Akbar. Yang tidak sah itu, yang tidak sah itu Allah. Jadi kalau dia berarti Allah Akbar, berhenti sebentar. Yang tidak sah itu Allah. Delumuk-delumukan. Meskipun itu, kalaupun itu sah, tetap dia tidak mengurangi mempermainkan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan prestasi itu, sholat 7 menit itu prestasi, dan tahu nggak? Hanya saja kita punya ulama itu memang tidak gelem komentari, tidak gelem ngurus-ngurusi gitu itu. Ya paling dipasrahkan ustaz, artinya kiai-kiai besar tidak gelem komentari. Buat apa gitu loh ya? Untungnya itu adalah sholat sunnah. Sing penting fardu ini. Misalkan ada di satu daerah, iki sak masjid gontok-gontokan, atau gontok-gontokan. Iki wara 8, iki wara 20. Ada satu ulama datang. Ini sudah mau bertengkar. Udah ini 8, ini 20. Jadi ketika ulama itu tadi datang waktu mari buka dikandani, ini Pak, saya kita kandani. Sholat tarawih itu sunnah wajib, sunnah. Lah, bertengkar itu boleh apa enggak? Enggak boleh. Ya sudah, habis sholat isya jangan ada yang sholat di masjid. Tutupan masjid, sembahyang ada omah dewi-dewi. Wis tak foto-fotoan enak. Paham tak? Jadi ada orang mau 8, silakan. Mau enggak sholat enggak apa-apa. Tarawih. Ojo bingung. Paham tak? Ya. Jadi jangan sampai meruncing gitu loh. Meskipun dalil yang ke-20 itu lebih. Bisa ini lho apa kok 20 gini wae bos. Antara sing akeh apa sing titik. Pahalanya lebih gede nih. Oke. Kan seperti itu contoh iki bahasa wong embongan. Ya. Yang kedua, daripada sama ribut, sholat tarawih mau 2 rakaat boleh. Usul sunat tarawih rakaat ini kata Allah Akbar. Mari ngono selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donga, mari donga langsung titik. Tak. Jangan dibikin ribut, jangan dibikin bingung. Nanti ada orang suami kerja tidak terawih dianggap mungkar. Ya apa, kok gak kerja, kok kan belani kerja, belani dunia. Jadi apa? Ya wes aku tak sembahyang terawih, aku gak kerja, gak lembur, tapi gak tak tukok nunggu dunganya. Ndak bang balik omane. Ini kan ya apa ya? Wallah wes. Kemudian yang selanjutnya adalah tumak nina di dalam rukuk. Setelah itu i'tidal. I'tidal itu bangun dari rukuk. Balik.
i'tidal. Ya. Jadi supaya i'tidalnya benar harus rukuknya sah. Kalau rukuknya nggak sah tidak boleh i'tidal. Nanti kita dalam praktek sholat nanti kita. Dan kudu tegak. Ketika sholat orang mau khusyuk boleh, tapi ojo terlalu bungkuk Allahu Akbar. Jangan sing sebelah sembeli tahu teman. Jangan terlalu nunduk banget itu buat apa? Kecuali kalau memang awak loro atau bungkuk. Ayo ciptoi anu ae. Film wae. Kemudian adalah sujud 2 kali. Habis i'tidal sujud berapa? 2 kali. Baca bacaan di rukuk, bacaan i'tidal, bacaan sujud adalah sunnah, tidak jadi masalah. Jadi kalau misalkan sampai sholat tahajud kemudian imamnya tiba-tiba kok ini ada bocor tak? Loh, sing penting itu tumakninah. Arti tumakninah itu adalah berhenti sedetik tak bermandek. Paham ya? Kalau untuk rukuk, untuk i'tidal dan sujud dan duduk di antara 2 sujud. Kemudian ketika sujud harus terbuka kepalanya, apa namanya? Ininya. Dahinya. Iki kudu. Oh, ini ada bulu-bulunya, enggak masalah. Oh, rambutnya sampai di sini tidak jadi masalah. Kecuali kalau seandainya itu tadi adalah perempuan, maka ditutupi, ya. Kalau misalkan rambutnya sampai turun ke bawah ya, ditutupi, ya. Yang penting areal sininya itu nampak. Jangan sampai ada satu helai rambut nampak, sholat Anda batal. Ketika sholat satu rambut ini tadi nampak, sholatnya apa batal? Paham ya? Oh iya, ya batal. Nek ketok aku ya batal. Kemudian ketika sujudlah di tempat yang bisa sampai tekan. Mau sujud di atas kasur boleh, spring bed boleh. Paham kan? Yang penting asal kepala sampai itu nempel, agak diperberat nempelnya. Paham? Hidup sunnah dan harus menggunakan ini telapak tangan, jari jemari kudu menyentuh biarpun satu. Ada orang ketika sujud tidak bisa meletakkan semua jari-jarinya, 2 jari diletakkan gini, sah apa enggak? Sah. Kaki kudu ditekuk, ini loh, jarinya kaki harus jangan seperti ini, jangan ngawang. Kalau ngawang sujudnya enggak sah. Juga jangan terlalu apa? Jangan diberdirikan, agak ditekuk. Biarpun 1 jari. Saya coba sujud tuh. Ada gini. Satu jari coba, 1 jari yang di. Nah, 1 jari ditekuk dulu, cok ngawang. Jari jempolnya kaki ditekuk. Itu pun 1 jempol juga sah. Sudah apa? Sah. Kakinya dirapatkan atau direnggangkan sama? Kaki dirapatkan atau ditenggangkan sama. Ya kalau perempuan kudu gini. Kalau laki boleh beger. Kalau perempuan sunnah begini. Ya. Tangan. Kaki beger, Pak. Bukan yang rapat boleh, beger boleh, terserah. Tahu? Sing penting ojo digawe awang-awangan. Sing digawe awang-awangan enggak? Ya. Jam piro iki? Wis tak tambah 10 menit ya. Jadi jam 5 ya. Ada janji dinner tak biasa. Terus ketika kita pakai kopiah, misalkan begini, ini kalau sujud tidak sah. Kenapa? Karena yang sujud adalah kopiah. Sedangkan yang diperlukan adalah dari Anda. Kadukmu
dahi ini yang dianukan. Jadi ya minimal tidak apa-apa pakai gini boleh, tapi jangan sampai menutup ya. Gitu. Dan jangan ketika neken jangan terlalu neken, kok neken, ini kok tidak ireng-ireng. Sampai minta ireng gampang. Kayak ono balsem, ini. Insya Allah abang mari teko abang suwe-suwe tadi. Dan ketika sujud itunya naik, apa pantatnya agak naik. Ojo pas sembahyang sih coba. Nah ini kan naik, jangan coba sejajarkan. Pantatnya sudah Nah, Kalau tempat nggak cukup, kalau tempat tidak cukup, kalau gini aja sih tidak masalah sih. Ya minimal itu naiknya seperti inilah gitu. Enggak cukup. tempat nggak cukup. Nah, Terus Mas, tidak sujud, tidak cukup. Tidak cukup, tidak apa sih, penting pantatnya agak naik sedikit tidak masalah gitu. nggak jatuh sama kaki. Sampai sujud di kaki tidak apa. Ya asal kuat ambunnya ya. Tempat tidak cukup ya. Kepala ini nempel di kaki, tidak masalah asal istilahnya apa pantatnya atau bokong ini agak naik. Mau praktek? Ya, gimana? Sampai sujud. Kan mepet. Ya, tidak sujud sih dah, sampai sujud toh. Sujud. Dek mburimu iki ana uang sujud dek mune pangkal kakinya sampai. Mas saya. Ngerti tak? Boleh apa enggak? Bolehnya sih boleh, asal dikondisikan belakangnya itu agak apa nah? Jelas ya? Terus ini saudaraku sendiri sesama muslim. Enggak, Beb, ambune apok ya. Ya salah kos kaki. Kemudian selanjutnya sujud di antara duduk di antara dua sujud, duduk Rabbil firli warhamni wahdini wa'afini. Nah, ketika duduk Rabbil firli jangan terlalu lama, ya, jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama bisa jadi menjadikan sholatnya tadi adalah apa? Bisa menjadi tidak sah ya sholatnya. Lama itu durasi berapa? Nah, durasinya kan sampai baca Rabbil firli warhamni wahdini. Kemudian ada doa setelahnya sedikit. Ya, ada doa setelahnya sedikit. Lah, jangan dilebihkan sampai melebihi daripada doa tersebut. Selanjutnya, nah, itu nanti sujud kedua, baru nanti setelah itu berdiri seperti biasa. Yang selanjutnya adalah tahiyat akhir. Tahiyat awal itu adalah Jadi kalau sampai sebagai imam gak tahiyat awal, lali wis ngadeg ambek makmum diwara subhanallah. Ojo lungguh maneh. Nek lungguh maneh langsung batal kecuali kalau kamu lupa. Lu kelalen nunggu. Begitu kelalen nunggu langsung apa? Ngadeg koma. Mau praktek? Coba. Ya, ini tuh. Ini lihat tuh. Gini. Duh. Ya. Kan mestinya tahiyat. Ya. Saya sama sujud dulu. Mestinya langsung begitu ngadeg, apa ngadeg. Mau berdiri. Berdiri ya. Gini kan sudah lebih dekat kepada berdiri. Ya. Itu ketika di subhanallah lanjutkan saja berdiri. Tapi kalau masih agak ngerunduk, artinya masih belum bangun, ada kok. Tadi dominan. Ya, hampir gini. Hampir belum tengah-tengah. Itu ketika dibilang subhanallah, langsung sampai duduk apa? Tahiyat. Paham enggak? Lah, nek wis ngadeg sampai di subhanallah, ojo lungguh. Makmume bingung lho. Pripun iki gak tahiyat sejono wae. Kenapa? Karena sampai sudah pindah ke fardu, mau turun ke sunnah, maka itu tidak menjadikan sholatnya apa, Pak? Coba tanya. Kalau misalnya yang benar itu yang imam ya, tapi makmumnya malah subhanallah, padahal itu salah. Iya. Imam.
makmumnya kita tidak bisa serta-merta kita katakan salah karena mungkin dia tidak ngerti. Paham ya? Jadi ketika imamnya sudah berdiri terus dia bilang subhanallah, spontan kadang itu keluar. Lah, ketika lihat imamnya itu berdiri, makmumnya jangan tahiyat awal langsung podo ngadeg. Wajib ngadeg. Oh, tak sih, tahiyati pelan, tambah gak sah. Paham tak? Ya. Berarti itu nggak ada niat awalnya ya. Misalnya kan maghrib hitungannya kan 3 rakaat. Itu gimana? Langsung nanti kan di rakaat ketiga itu hitungannya tahiyat. Oh, enggak, di rakaat ketiga langsung tahiyat akhir, tak pakai tahiyat awal. Karena apa? Hukum tahiyat awal itu adalah sunnah. Tahiyat akhirnya yang wajib. Berarti kalau Isya duhur itu nggak pakai atau dengan di rakaat ketiga itu? Kalau duhur, pokoknya yang sholatnya itu tadi selain subuh itu mesti kan ada tahiyat awal. Ya. Sampai sholat subuh pakai tahiyat awal apa enggak? Kan enggak pakai. Ya tahiyatnya tahiyat akhir. Ya toh? Lah tahiyat awal itu duhur, asar, maghrib, isya pakai tahiyat awal. Kalau misalnya nggak pakai tahiyat awal semuanya, sholatnya tetap sah. Yang penting pakai tahiyat akhir. Yang dimaksud mungkin kayak gini, Bu. Di rakaat kedua kan tahiyat awal. Iya. Karena kita berdiri, Iya. dan pakai tahiyat awal. Berarti di rakaat ketiga tetap kita Nggak pakai. Oh, langsung. Langsung Nanti lanjut. 3 rakaat. Pak. Ya nggak apa. Saya kira kan sudah. Sita. Bisa. Ya dia terangkannya apa sih? Maksud saya Pak Bu. Saat bisa. Iya. Bisa di rakaat kedua kita tahiyat awal. Nggak jadi kan? Nggak jadi tahiyat awal. Nggak jadi karena kita kelupaan langsung Berdiri. Iya. Di rakaat ketiga Berdiri lagi. Berdiri. Lagi ya. Di rakaat ketiga. Duh, itu harus rakaat ketiga, Bu. Iya, rakaat ketiga berarti yang Loh. ketiga. Pohon mari sujud di rakaat kedua. Iya, tapi Kan nggak pakai tahiyat. Kan nggak pakai tahiyat, langsung berdiri. Itu berdirinya kamu itu namanya sudah rakaat keberapa tadi? Ketiga, kedua, ketiga. Ketiga, iya kan sudah rakaat ketiga. Lanjut sholatnya Langsung tahiyat. Iya nanti langsung di keempat tahiyat berarti sudah nggak bisa tahiyat awal berarti. Oh nggak bisa. Sampai Berarti ini kita lakukan 3 rakaat. Ya, empat. Mas, bentar. Setiap rakaat itu terdiri dari apa? Berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi. Ini 1 rakaat. Ketika berdiri, rakaat kedua. Berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud. Ini sudah. Nah, kalau mestinya di sini kan biasanya kan transit, tahiyat transit namanya. Tahiyat awal itu namanya tahiyat transit. Hukumnya tahiyat awal ini adalah apa, Sun? Langsung ketika itu dia berdiri ketiga, berdiri blek, berarti sudah rakaat ketiga. Berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, terus sujud, berdiri lagi yang keempat dia. Paham nih? Jelas ya? Satu pertanyaan. Ya. Untuk yang misalnya kelemahan itu yang di rakaat kedua kan berdiri dia, seharusnya pakai tahiyat awal. Kemudian ada sebagian yang menggantikan dengan sujud sahwi. Bagaimana hukumnya? Ini sujud sahwi ada babnya sendiri. Wis ini terakhir saya bahas, nanti besok saya lanjutkan. Ya, insya Allah besok tak telat. Sekarang bacaan saya. Lali tahiyat awal. Kalau posisinya sampai itu sholat sendiri, ya sebelum salam, setelah rakaat keempat, ya rakaat keempat tahiyat akhir, terus setelah itu biasanya apa salam. Sadurunge salam sampai sujud Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasbu subhana
Man la yanamu wala yasud. Lo kan nggak baca, nggak apa-apa. Nggak pakai sujud sahwi, nggak apa-apa. Sunnah sujud sahwi. Paham? Jadi kalau sampai posisinya sholat sendiri, kelupaan tahiyat awal, setelah tahiyat akhir, sebelum salam sujud sahwi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Brek, langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Paham? Ya, jelas ya. Lah kalau imam kelupaan dan dia melakukan hal-hal yang disunahkan sujud sahwi, maka makmum meskipun tidak ikut melakukan wajib ikut sujud sahwi. Imamnya gak kudut. Ya. Terus imamnya lupa kunut, kemudian sebelum salam dia sujud sahwi. Sampai kudu melok sujud sahwi. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh ya sudah. Tidak apa-apa, sampai tenang Bu, sampai di rumah dengan aman, tenang. Ya, saya sampai rumah pasti telat. Jadi sampai tenang, insya Allah suaminya. Belum masak Ustaz. Hah? Belum masak. Dia tak kue Bu. Kue kan bisa. Ya kan. Al-Fatihah.